Oke, kita akan bahas mulai dari nomor 1. Nah, soalnya dinyatakan seperti ini. Ada matriks A, ini anggotanya diketahui 3 dikurang 2x, kemudian 4x, dan 2x kurang 1, yang terakhir x tambah 1. Nah, dikatakan bahwa matriks A ini adalah matriks singular. Apa pengertian matriks singular? Matriks yang tidak mempunyai invers, yaitu dengan kata lain determinan matriksnya nanti nilainya sama dengan 0. Nah, yang ditanya tentukanlah jumlah nilai x pada persamaan determinannya tadi. Nah, jadi ini cara untuk menjawab soalnya. Langkah yang pertama, langsung kita cari nilai determinannya, yaitu 3 dikurang 2x. Ini kalau kita kalikan dengan x ditambah 1, kemudian dikurang dengan 4x dikali dengan 2x dikurang 1, sama dengan 0. Dengan pengertian determinan, perkalian diagonal ke kanan, perkalian diagonal elemen yang di kanan ini dikalikan dengan perkalian elemen diagonal kiri. Nah, ini kita lanjut dengan cara perkalian dengan menggunakan hukum distributif. 3 kali x, 3x, kemudian tambah 3, negatif 2x kali x, negatif 2x kuadrat dikurang 2x. Kemudian ini seluruhnya dikurang dengan, ini kita kalikan lagi, hasilnya jadi 8x kuadrat dikurang 4x, hasilnya sama dengan 0. Nah, ini kita usahakan kita kurangkan langsung, dan kita langsung urutkan mulai dari x pangkat yang tertinggi. Negatif 2x kuadrat dengan negatif 8x kuadrat, berarti negatif 10x kuadrat. Nah, kemudian yang berikut x-nya 3x dikurang 2x, tinggal x, dikurang kurang jadi tambah, berarti tambah 4x, hasilnya adalah 5x. Kemudian yang berikut konstantanya, di sebelah kiri ada 3, kemudian di sebelah kanan tidak ada, berarti dikurangkan dengan 0, berarti hasilnya tinggal 3 saja. Nah, ini yang baru yang kita dapat ini adalah persamaan kuadrat. Kita misalkan akarnya x1 dan x2. Nah, dari soal yang ditanya tadi adalah x1 tambah x2. Apa rumusnya? Negatif b per a. Nah, ini tinggal kita masukkan. A-nya negatif 10, b-nya 5, c-nya 3. Berarti negatif b, negatif 5 bagi a, negatif 10. Berarti jawabnya adalah 1/2 atau 0,5. Kuncinya adalah yang E. Ya. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Kemudian yang berikut soal yang nomor 2. Nah, dari soal yang nomor 2 diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, kemudian dari matriks A, B, dan C dipenuhi persamaan A dikurang B hasilnya sama dengan C transpos. Nah, masih ingat C transpos ya? Transpos itu mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ya. Nah, sekarang ini langsung saja matriks A, anggotanya tadi adalah 1, kemudian 10, kemudian A ditambah 1, kemudian 2B. Kemudian dikurangkan dengan matriks B. Anggotanya A, 2D, kemudian C, dan 5. Nah, ini sama dengan C transpos. Nah, kalau C-nya tadi anggotanya adalah B tambah 3, negatif 4. Kemudian C, A yang terakhir. Kalau dikatakan transpos C ini, baris yang pertama ini kita ubah jadi kolom yang pertama, yaitu B tambah 3, negatif 4 jadi ke bawah. Nah, kemudian ini C, terakhir A. Nah, dari persamaan operasi matriks ini, kita akan menentukan nilai A, B, C, dan D. Nah, tentunya ini kita ambil persamaannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah 1 dikurang A, hasilnya sama dengan B tambah 3. Nah, berarti negatif A sama dengan satunya pindahkan ke kiri, B tambah 2, atau A-nya sama dengan B dikurang 2. Nah, ini persamaan yang pertama yang kita peroleh dari elemen baris pertama, kolom pertama. Nah, kemudian yang kedua pada elemen baris pertama, kolom kedua. Ini kita
operasikan lagi, berarti 10 dikurang 2D ini sama dengan C. Nah ini coba kalau kita ambil nilai D nya dari sini, berarti negatif 2D sama dengan C dikurang 10, atau D nya sama dengan apa coba? Ini dibagi negatif atau dikali negatif, jadi 10 dikurang C dibagi 2 ya. Nah itu nilai D nya. Nah kemudian yang berikut kita lihat dari anggota elemen baris kedua kolom ke-1 ya, baris kedua kolom pertama. Nah berarti ini anggotanya, ini kita kurangkan, hasilnya adalah A tambah 1 kemudian dikurang C, nilainya sama dengan negatif 4. Nah kemudian dari sini kalau kita cari nilai C nya, min C sama dengan negatif 4 dikurang 1, negatif 5 dikurang A, atau C sama dengan A ditambah 5, kita kali negatif semuanya ya. Nah kemudian yang berikut dari anggota baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua ya, ini yang terakhir, ini kita selesaikan, berarti 2B dikurang 5 hasilnya sama dengan A. Nah ternyata ini persamaan yang keempat dengan persamaan yang berikutnya. Ini bisa kita lihat dari persamaan keempat dan persamaan yang pertama, nilai A nya kita samakan, berarti ini kita peroleh 2B dikurang 5 ini sama dengan negatif B dikurang 2 ya, negatif B dikurang 2. Nah ini B nya kita pindahkan, pindah ruas, ini jadinya 2B ditambah B, 3B sama dengan 5 dikurang 2, berarti B nya 3 dibagi 3, hasilnya sama dengan 1 ya. Nah nilai B sudah kita peroleh, bisa langsung kita cari nilai A, masukkan ke persamaan yang keempat atau persamaan yang pertama tadi, berarti A nya sama dengan 2 kali B, B nya tadi 1 dikurang 5, berarti hasilnya adalah negatif 3. Nah kemudian yang berikut untuk mencari nilai C, ini kita masukkan ke persamaan yang ketiga, C sama dengan A, A nya negatif 3 ditambah 5, berarti hasilnya sama dengan 2. Dan yang terakhir untuk mendapatkan nilai D, masukkan ke persamaan yang kedua, D sama dengan 10 dikurang C, berarti 2 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Maka yang ditanya dari soal AB ditambah CD, ini hasilnya adalah A nya tadi berapa? A nya tadi negatif 3 dikali dengan B, B nya adalah 1, kemudian ditambah C kali D, C nya 2 dikali D 4, berarti 8, maka hasilnya sama dengan 8 dikurang 3, jawabnya adalah 5. Nah di penyelesaiannya kuncinya juga ini kita lihat yang E, pilihannya yang E. Nah itu untuk soal yang nomor 2. Nah berikut untuk soal yang nomor 3. Diketahui matrik A dan matrik B, kemudian yang ditanya tentukanlah nilai A tambah B kuadrat. Nah A tambah B kuadrat ini berarti kita peroleh atau kita cari terlebih dahulu A tambah B, kemudian nanti kita kalikan lagi dengan A tambah B. Inilah yang ditanyakan dari soal nomor 3. Nah jadi langkah yang pertama tentunya kita cari A tambah B, hasilnya sama dengan ini, kita keluarkan nilai A nya diketahui dari soal 1 min 2 kemudian min 3 4 dikali dengan ditambah dengan matrik B nya diketahui dari soal 4 3 kemudian 2 1 yang terakhir. Nah hasilnya sama dengan berapa nih? 1 ditambah 4 5, langsung aja ya, min 2 dengan 3 1, min 3 dengan 2 negatif 1, 4 dengan 1 5 ya. Nah ini A tambah B, maka yang ditanya tadi adalah A tambah B kuadrat, berarti ini langsung kita kalikan 5 1 min 1 5, kita kali dengan 5 1 min 1
5. Hasilnya sama dengan. Nah, ini untuk mengalikan dua matrik. Yang pertama untuk anggota baris pertama kolom pertama. Berarti ini yang kita kalikan. 5 dikali 5 25. Dikurang 1 ya. 1 kali min 1. Berarti 24 ya. Nah, kalau kita perhatikan soalnya di sini, kalau kita perhatikan soalnya, jawabannya yang angkanya 24 itu hanya pilihan yang A ya. Atau kalau kita selesaikan juga ini untuk komponen baris pertama kolom kedua, berarti 5 dikali 1 5 tambah 1 kali 5 10 ya. Nah, kemudian yang berikut kalau di sini minus 5 berarti minus 10. Kemudian ini baris kedua kolom kedua, minus 1 dengan 25, berarti jawabnya 24 ya, pilihannya yang A. Itu untuk soal yang nomor 3. Nah, kemudian yang nomor 4 kita lanjut. Diketahui matrik A, kemudian M adalah A pangkat 3. Nah, untuk mencari A pangkat 3 ini tentunya A dikali A kita kali lagi dengan A ya kan. Nah, kemudian tentunya kita cari A kali A dulu, kemudian hasilnya nanti kita kalikan lagi dengan A. Nah, matrik A diketahui anggotanya ini ternyata dari matrik tersebut angka setengah ini bisa kita keluarkan. Jadi kalau kita keluarkan angka setengah pada matriknya, berarti di sini tinggal berapa? Akar 3, kemudian minus 1, kemudian 1 dan akar 3 ya. Nah, kemudian ini kalau kita cari nilai dari A kuadrat, berarti A kuadrat adalah ini kita kalikan ya kan. Nah, berarti setengah dikali ini dikali setengah kali matrik yang sama, berarti setengah dikali setengah. Ingat, kalau ada koefisien angka di depan daripada matrik tersebut itu bisa kita kalikan belakangan ya. Berarti tinggal akar 3 min 1 akar 3 kita kalikan lagi dengan akar 3 min 1 akar 3. Nah, berarti hasilnya adalah 1/4. Ini kita kalikan anggotanya pada baris pertama kolom pertama, akar 3 kali akar 3 dikurang 1 berarti 2 ya. Kemudian di sini akar 3 kali negatif 1 negatif akar 3, negatif 1 kali akar 3 negatif akar 3, negatif akar 3 dengan negatif akar 3 berarti negatif 2 akar 3. Kemudian yang berikut di sini 2 kali akar 3 1 kali akar 3 akar 3, akar 3 kali 1 akar 3 berarti ada 2 akar 3. Nah, kemudian yang terakhir 1 kali minus 1 akar 3 kali akar 3 akar 3 berarti akar 3 kali akar 3 berarti min 1 ditambah 3 berarti jawabnya 2 ya. Nah, atau pada matrik ini pun kalau kita keluarkan angka 2 ke depan, kita keluarkan angka 2 nya ini berarti tinggal setengah ya. Setengah dikali ini tinggal kita keluarkan angka 2 1 ini min akar 3, kemudian di sini akar 3, kemudian ini 1. Oke. Sudah kita peroleh A pangkat 2. Nah, tentunya yang berikut kita akan cari A pangkat 3, yaitu A nya tadi setengah dikali akar 3 min 1 akar 3 dikali lagi dengan A kuadrat, setengah dikali 1 min akar 3 akar 3 1 ya kan. Nah, berarti hasilnya ini setengah kali setengah 1/4. Kemudian di sini kita kalikan akar 3 kali 1 akar 3 dikurang akar 3 0 ya kan. Nah, kalau di sini akar 3 kali akar 3 min akar 3 berarti min 3, min 1 dikali 1 min 1 berarti negatif 3 dikurang 1 berarti negatif 4. Nah, demikian juga di sini 1 dikali 1 akar 3 kali akar 3 tambah 1 berarti 4. Nah, kemudian di sini negatif akar 3 dengan akar 3 berarti 0. Maka hasilnya adalah kita kalikan 1/4-nya ke dalam, ini tinggal 0 min 1 1
0, ya kan? Nah, kemudian yang berikut yang ditanya di soal tadi adalah M dikali matriks 2, 1, di mana M itu adalah 0, min 1, 1, 0 dikali dengan 2, 1. Berarti hasilnya adalah 0 dikali 2 min 1 kali 1. Berarti minus 1, 1 kali 2, 0 kali 1. Berarti 2. Maka hasilnya adalah min 1 dan 2. Min 1, 2 jawabnya yang B. Pilihannya di soal yang B. Nah, sekarang kita lanjut pada video yang berikutnya untuk nomor 5 dan seterusnya.